Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Suhayati. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik di kelas. Dalam pendekatan ini, guru mempertimbangkan perbedaan individual peserta didik seperti gaya belajar, kebutuhan khusus, minat, dan kemampuan dalam menentukan cara terbaik untuk mengajar setiap peserta didiknya. Beberapa peserta didik mungkin lebih memahami materi dengan visualisasi seperti diagram, grafik, atau gambar. Sementara peserta didik yang lain lebih suka belajar dengan mendengarkan atau bergerak. Selain itu, peserta didik juga memiliki perbedaan dalam kemampuan seperti tingkat pemahaman dan kecepatan belajar. Ada peserta didik yang lebih cepat memahami dan mampu mengerjakan tugas dengan cepat, sementara yang lain mungkin membutuhkan waktu lebih lama atau bantuan tambahan. Berikut adalah 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah teori sistem ekologi, yang kedua yaitu teori multiple intelligences, yang ketiga teori zone of proximal development atau ZPD, dan yang keempat adalah learning modalities. Teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Bronfenbrenner menggambarkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan fisik yang ada di sekitarnya. Berikut adalah penjelasan mengenai urutan sistem tersebut. Yang pertama yaitu mikrosistem. Adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan juga teman sekolah. Faktor mikro ini dapat mempengaruhi keragaman anak di kelas dalam hal kebiasaan, nilai, dan juga sikap. Sebagai contoh, jika seorang siswa memiliki orang tua yang aktif dalam mendukung pendidikan mereka, teman sebaya yang positif, dan guru yang peduli dan memotivasi, maka siswa tersebut mungkin lebih mampu mengatasi tantangan akademik dan emosional di sekolah. Yang kedua yaitu mesosistem. Ini adalah lingkungan yang lebih luas seperti sekolah, komunitas, dan organisasi. Lingkungan ini dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai contoh, jika ada komunikasi yang baik antara orang tua dan guru mengenai kemajuan siswa, maka siswa tersebut mungkin akan mendapat dukungan dan dorongan yang lebih besar untuk berhasil di sekolah. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ini adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Contohnya yaitu ayah atau ibunya Zahra mengajarkan kemandirian sejak dini, sehingga ia terbiasa mandiri. Misalnya saja ia terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, setelah makan, menyapu, mengepel kamarnya, sehingga Zahra terbiasa dengan hidup bersih dan mandiri. Yang keempat yaitu makrosistem. Ini adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, jika nilai-nilai keberhasilan dan kerja keras sangat dihargai di masyarakat, maka siswa mungkin akan lebih termotivasi untuk bekerja keras di sekolah dan mencapai prestasi yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kronosistem.
Ini adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-kultural. Sebagai contoh, jika ada perubahan kurikulum di sekolah, maka siswa mungkin perlu menyesuaikan diri dengan tuntunan baru dan memperoleh dukungan dari lingkungan mereka untuk berhasil. Teori Multiple Intelligences. Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam satu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik, yaitu merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan dalam mengelola angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, dan pola warna. Yang ketiga yaitu kecerdasan spesial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, dan tekstur. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ini juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri peserta didik, biasanya dia akan bisa berbuat bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalnya saja suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. ZPD memberikan pandangan tentang sejauh mana siswa mampu belajar secara mandiri dan di mana mereka membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Dalam mengidentifikasi ZPD siswa, guru dapat memberikan bantuan yang tepat untuk membantu mereka mencapai potensi belajar yang optimal. Contohnya yaitu siswa yang kesulitan dalam belajar matematika
namun mampu menguasai materi tersebut dengan bantuan guru atau teman sekelas yang lebih mahir. Dalam hal ini, ZPD siswa tersebut berada di antara kemampuan belajar mandiri dan kemampuan belajar dengan bantuan. Yang kedua yaitu siswa yang mempunyai kemampuan berbahasa asing yang kurang, namun dapat meningkatkan kemampuan mereka melalui program pertukaran siswa atau dengan bantuan guru bahasa asing. ZPD siswa tersebut adalah kemampuan belajar yang dapat dicapai dengan bantuan guru atau program pertukaran siswa. Yang terakhir, contohnya yaitu siswa yang belum mampu menguasai materi pembelajaran secara mandiri, tetapi mampu melakukannya dengan bantuan kelompok belajar atau tutor. ZPD siswa tersebut adalah kemampuan belajar yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Learning modalities. Teori ini adalah mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda dan cenderung lebih efektif dalam mempelajari informasi dengan cara tertentu. Teori learning modalities ini sangat penting bagi pendidik untuk memahami preferensi belajar peserta didik mereka, sehingga pendidik dapat mengadaptasi metode pengajaran untuk memaksimalkan efektivitasnya. Pertama yaitu visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien, jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Yang kedua yaitu auditory. Di sini, di mana seseorang menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Peserta didik dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Ketika siswa berada dalam mode auditori, siswa mungkin berbicara dan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya. Yang terakhir yaitu kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Kesimpulannya adalah dalam prakteknya, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan pilihan tugas yang berbeda, dengan tingkat kesulitan yang berbeda, menggunakan sumber daya yang berbeda seperti buku, video, atau gambar, serta mengadakan kegiatan kelompok atau individu yang berbeda. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka. Demikian pemaparan materi di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.